Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berhadir pada Zoom saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 240503003, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Postur Kerja dan Perbaikan Postur Kerja Penjahit dengan metode OAS di UMKM Ayu Jahit dengan dosen pengampu Ibu Mary Andriani STMT. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah UMKM Ayu Jahit Aceh Tamiang bergerak di bidang konveksi custom fit. Usaha ini dijalankan secara mandiri oleh satu orang pekerja, yaitu pemiliknya sendiri. Peningkatan permintaan menyebabkan pekerja harus menjahit dan memotong kain secara manual dalam waktu lama dengan postur tubuh yang buruk, duduk lama dan membungkuk, seperti yang terlihat pada gambar. Dari gambar tersebut dapat terlihat jika postur kerjanya seperti itu dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan resiko tinggi terkena muskuloskeletal disorder atau MSDS atau juga gangguan otot dan rangka. Maka dari itu perlu perbaikan postur kerja menggunakan pendekatan ergonomi dengan metode OAS dan merekomendasikan alat bantu kerja yang sesuai. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana analisis postur kerja penjahit menggunakan metode OAS pada aktivitas menjahit dan memotong kain. 2. Bagaimana rekomendasi perubahan postur kerja yang diberikan untuk mengurangi resiko terjadinya kelelahan otot pada aktivitas menjahit dan memotong kain. 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis postur kerja penjahit dengan menggunakan metode OAS dan pada aktivitas menjahit dan memotong kain. 2. Memberikan rekomendasi perubahan postur kerja dengan menambahkan alat bantu untuk mengurangi resiko terjadinya kelelahan otot tubuh pada aktivitas menjahit dan memotong kain. 1.4 Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya terbatas pada pekerja satu orang pada aktivitas menjahit dan memotong kain di UMKM Ayu Jahit. 2. Penelitian ini hanya terbatas pada analisis dengan menggunakan metode OAS. 3. Output penelitian ini berupa perbaikan postur kerja untuk mengurangi resiko terjadinya kelelahan otot MSDS. 1.5 Asumsi. 1. Penelitian ini diasumsikan berjalan pada kondisi kerja menjahit dan memotong kain dalam kondisi fisik normal dan tidak sedang mengalami cedera. 2. Peralatan kerja yang digunakan dianggap dalam kondisi layak pakai. 3. Data yang diperoleh valid karena diperoleh dari observasi langsung. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pekerja dengan aspek biologis dan psikologis di lingkungan kerja guna menciptakan rasa aman dan nyaman. Kenyamanan ini dipengaruhi oleh faktor visual, ruang, warna, akustik, suara, serta fasilitas diskusi. Dari sisi keamanan, ergonomi memastikan pengguna peralatan kantor tidak membahayakan kesehatan dalam jangka pendek maupun panjang. 2.1.1 Prinsip ergonomi. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ergonomi sebagai berikut. 1. Kondisi fisik. 2. Kemampuan jasmani. 3. Lingkungan kerja. 4. Beban kerja fisik. 5. Sikap tubuh dalam bekerja. 2.1.2 Tujuan ergonomi. Secara umum, penerapan ergonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan kualitas sistem kerja secara menyeluruh yang meliputi beberapa aspek utama. Pertama, kesejahteraan fisik dan mental. 2. Kesejahteraan sosial. 3. Optimalisasi dan jaminan sosial. 4. Keseimbangan rasional. 5. Evaluasi. 2.2 Muskuloskeletal disorder atau MSDS. Muskuloskeletal disorder atau MSDS adalah keluhan pada otot rangka yang dirasakan seseorang mulai dari keluhan ringan hingga sangat sakit. Jika otot menerima beban statis secara berulang dalam waktu lama, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. 2.2.1 Faktor yang menyebabkan MSDS. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keluhan MSDS sebagai berikut. 1. Peregangan otot yang berlebihan. 2. Aktivitas berulang. 3. Sikap kerja tidak alamiah. 2.2.2 Gejala muskuloskeletal disorder atau MSDS. Ada 3 tingkatan gejala muskuloskeletal disorder. Yang pertama, yaitu rasa sakit atau pegal muncul selama jam kerja, tetapi biasanya hilang setelah istirahat satu malam dan tidak mengganggu performa kerja. Tingkat 2, gejala tetap ada meskipun sudah beristirahat setelah satu malam bekerja. Hal ini mulai mengganggu tidur dan terkadang menyebabkan penurunan performa kerja. Tingkat 3, gejala menetap. Meskipun sudah beristirahat total, nyeri terjadi saat bergerak secara repetitif, menyebabkan gangguan tidur yang parah dan membuat pekerja sulit melakukan pekerjaan. 2.3 Postur kerja. Postur kerja adalah posisi tubuh selama melakukan aktivitas pekerjaan yang dipengaruhi oleh perancangan area kerja. 2.4 OAS, Opaco Working Posture Analysis System. Berdasarkan catatan tersebut, Opaco Working Analysis System atau OAS adalah sebuah metode untuk mengevaluasi beban postur kerja atau postural load selama seseorang bekerja. Berikut adalah poin-poin utama mengenai metode ini. Dasar metode menggunakan klasifikasi yang sederhana dan sistematis. Fokus pengamatan dilakukan pada postur kerja di bagian tubuh tertentu, yaitu punggung, back, lengan, arm, kaki, legs, beban yang diangkat, load. 2.5 Definisi menjahit. Menjahit adalah aktivitas menyambung bahan seperti kain, kulit, atau bulu menggunakan jarum dan benang, baik secara manual maupun menggunakan mesin. Selain menyambung bahan, aktivitas ini juga mencakup proses memotong kain sesuai pola yang membutuhkan ketelitian tinggi. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian.
Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif. Metode deskriptif ialah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu hasil. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan analisis suatu fenomena yang terjadi teliti, yaitu postur pekerja melakukan observasi langsung. 3.2. Objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah postur kerja penjahit pada UMKM Ayu Jahit selama melakukan aktivitas menjahit dan memotong kain. 3.3. Data penelitian. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data postur kerja di UMKM Ayu Jahit pada aktivitas menjahit dan memotong kain yang diperoleh melalui observasi langsung dan dokumentasi berupa foto. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini berupa referensi ilmiah, jurnal maupun buku yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu ergonomi, postur kerja, dan metode OAS. 3.4. Variabel penelitian. Secara umum, pengertian variabel adalah objek yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti, yang bertujuan untuk memperoleh informasi agar dapat ditarik kesimpulan. Adapun variabel pada penelitian ini, yaitu variabel independen bebas, yaitu postur kerja pekerja, dan variabel dependen terikatnya pekerja, tepatnya di bagian menjahit dan memotong kain. Untuk mengetahui tingkat risiko ergonomi dan MSDS yang diukur menggunakan metode OAS dengan hasil berupa skor OAS yang menunjukkan level risiko dan tindakan perbaikan postur kerja yang diperlukan. 3.5. Kerangka konseptual. Ada postur tubuh saat bekerja penjahit, aktivitas berulang menggunakan metode OAS. Outputnya itu perubahan postur kerja. 3.6. Instrumen penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Lembar penilaian OAS digunakan untuk mencatat dan menghitung postur kerja penjahit. 2. Kamera handphone digunakan untuk dokumentasi berupa postur kerja penjahit. 3.7. Langkah pengumpulan data. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Survei pendahuluan dan perizinan kepada pihak pemilik usaha di UMKM Ayu Jahit. 2. Observasi langsung aktivitas kerja penjahit dan pengambilan dokumentasi berupa foto postur kerja saat menjahit dan memotong kain. 3. Pengukuran segmen sudut tubuh dari foto yang telah diambil. 4. Pencatatan data pada lembar kerja OAS. 3.8. Langkah pengolahan data. Langkah pengolahan data adalah serangkaian tahapan sistematis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang akurat, terstruktur, berguna. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut. 1. Identifikasi postur kerja untuk setiap segmen tubuh, bagian belakang tubuh, lengan, kaki, dan tambahan berupa beban berdasarkan dokumentasi berupa foto. 2. Perhitungan skor OAS dan penentuan nilai-nilai atau faktor yang berisiko berdasarkan OAS. 3. Penentuan skor akhir grand skor OAS berdasarkan tabel OAS serta perhitungan tambahan berupa beban. 4. Interpretasi hasil skor OAS dan penentuan tingkat risiko. 5. Penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan tabel kategori tindakan OAS. 3.9. Langkah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan alur sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah dan studi literatur mengenai postur kerja, MSDS, dan metode OAS. 2. Penerapan tujuan dan perancangan metodologi, pengumpulan data lapangan melalui observasi. 3. Pengolahan dan analisis data menggunakan metode OAS. 4. Penyusunan rekomendasi perbaikan postur kerja. 5. Penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian. 3.10. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan dukungan dalam penelitian, memiliki dasar teori yang kuat. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian saya adalah sebagai berikut. Sekian dari presentasi saya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Manterla Ia. Saya ingin bertanya, berdasarkan penelitian terdahulu, apa rekomendasi perbaikan yang umumnya diberikan untuk mengurangi resiko MSDS pada pekerja penjahit? Terima kasih. Ada beberapa rekomendasi perbaikan postur kerja pada penjahit menurut beberapa penelitian terdahulu. Menurut Restuti 2019, yaitu rekomendasi perbaikannya adalah pemberian sandaran punggung, yaitu kursi adjustable pada kursi penjahit, di mana kursi tersebut bisa diatur tingkat tinggi rendahnya kursi tersebut. Yang kedua itu adalah dari penelitian terdahulu Satwika 2020, peralihan dari kerja lesehan ke penggunaan meja potong standar setinggi 85 cm untuk memotong kain. Yang ketiga itu ada dari Handayani 2018, perancangan meja potong sesuai tinggi antropometri siku berdiri pekerja. Keempat itu ada dari penelitian Hermanto 2023, yaitu penambahan lampu LED portable di atas area jarum jahit untuk mengurangi tekukan leher. Yang kelima itu ada dari Lestari 2019, pemberian jeda micro break atau 5 menit setiap 1 jam kerja untuk peregangan otot, yaitu kayak pemberian istirahat setiap 1 jam kerja untuk peregangan otot. Terima kasih. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis. Yang ingin saya tanya itu, mengapa aktivitas memotong kain sering memiliki tingkat risiko ergonomi yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas menjahit? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Balkis.
Mengapa aktivitas memotong kain sering memiliki tingkat resiko gangguan ergonomi yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas menjahit? Jawabannya, karena pekerja biasanya membungkuk lebih lama saat memotong kain, sehingga memberikan beban lebih besar pada punggung dan pinggang yang menyebabkan terjadinya kelelahan otot yang berlebihan. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih ya. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.